adik-adik sekalian. Kali ini kami akan menjelaskan morfologi kepada adik-adik sekalian tentang apa itu morfologi, bagian-bagian dari morfologi, serta tipe dari morfologi. Nah, yang kali ini akan saya jelaskan adalah pengertian morfologi. So, morphology is a branch of linguistics we learned about how word change, and the meaning is not only the word change but the meaning also change. So di morfologi itu kita akan belajar tentang perubahan bentuk kata. Jadi bukan hanya bentuknya saja yang berubah, tapi maknanya juga berubah. Nah, in morphology have two types. First is bound morphemes and then free morphemes. Kemudian bagian dari morfologi juga itu ada dua, yaitu morph dan juga allomorph. Nah, from bound morphemes have two types too. The first is derivational morphology and the second is inflectional morphology. Nah, dari bound morphemes ini ada dua tipe juga. Jadi mereka ada rentetan dari morfologi, ada dua tipe, yaitu morph dan juga allomorph. Kemudian di dalam allomorph dan morph itu ada bound morphemes dan free morphemes. Free morphemes ini adalah kata yang bisa berdiri sendiri, sedangkan bound morphemes adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Dari bound morphemes ini juga memiliki two types, yaitu derivational morphology dan juga inflectional morphology. Nah, kalau dalam morfologi itu, apa itu morfologi? Jadi mungkin adik-adik pernah dengar gitu morfologi itu apa, atau mungkin pernah dengar kata morfologi sebelumnya? Pernah dengar? Ya. Oke. Jadi morfologi itu bagaimana kita belajar tentang perubahan kata dan juga perubahan bentuk kata dan juga makna kata. Jadi morphology is not only learn how word change, but also the meaning, how the meaning of word is changed. Jadi dalam morfologi itu seperti yang saya katakan, bukan hanya belajar tentang perubahan bentuk kata, tapi maknanya juga berubah. And next, what we want to learn is about morph. The definition of morphs will be explained by my friend's named Elf. Selamat sore untuk kita semua. Now I want to explain about morph. A morph is a phonological string or of phonemes that cannot be broken down to smaller constituents that have a lexicogrammatical function. Yang artinya morph adalah string phonologis atau fonem yang tidak dapat dipecah menjadi konstituen yang lebih kecil, dan fonem memiliki fungsi leksikogramatikal. Okay. Now I want to, for example, about morph. Atau saya akan memberikan contoh dari morph. Kucing, dalam bahasa Inggrisnya itu cat. Kucing memiliki dua morph, cat and s. Berarti dalam bahasa Inggris kucing itu adalah cat. The second I give example about morph. Bus memiliki dua morph. Bus yang dalam bahasa Indonesia itu bis, dan di sini huruf awalannya itu B dan diakhiri dengan huruf es. Okay.
afternoon everyone. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Intan, jangan lupa ya Intan. Terus setelah teman kita tadi LKTLV sudah menjelaskan tentang morph, and next I wanna explain about allomorph in the morphology. Okay, what is the definition of allomorph? Allomorph. Okay. Allomorph is the linguistic term of morpheme variation because of the environment impact in influence. Oke, artinya allomorph ini istilah dalam linguistik itu untuk variasi bentuk suatu morfem karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Nah, arti lain juga itu samanya seperti allomorph ini bunyinya berbeda tetapi maknanya sama. Ya, bunyinya berbeda tapi maknanya sama. The change of the sound but no change of the meaning. Okay. For example, book. Oh, sorry. Book and books. Okay. Can you see? Okay. Book and books. Ada tidak yang berbeda dari sini? What the difference? Apa perbedaan antara dua kata ini? Hurufnya ya. Ada yang kurang ya? Oke. Yang di atas ini tidak ada tambah s, yang di bawah ada tambahan s. But it is meaning it's same. Masih sama saja artinya. Ini buku dan ini buku. Hanya perbedaannya, ini buku mentok, hanya buku. Itu bisa terhitung satu. But it is about the meaning of books. Itu bisa lebih dari satu, lebih dari dua, karena tambahan s bahkannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, imbuhannya ya, menambahkan contoh kata meng atau menikmati, menyimak, menyanyi. Kata dasarnya nyanyi atau nikmat, kita tambahkan dengan kata men, ya. But it is English. The meaning, the position of the verb itu ada di belakang sini ya. Penempatan kata tambahannya itu. Begitupun dengan artinya. Artinya tetap sama, hanya ada perubahan bentuk kalimat. Oke. Another example, dog and dogs. Ada yang beda juga kan? Oke. Dog sama juga dengan book di atas. Dog itu bisa dihitung itu cuma satu ekor. Dan kalau yang dogs itu lebih dari satu ekor. Oke. Nah, kita kembali lagi tadi dengan definisi dari allomorph. Allomorph itu adalah variasi bentuk suatu morfem karena pengaruh dari lingkungan yang dimasukinya. Itu sama berarti perubahan bunyi tetapi tidak berubah akan maknanya. No change is the meaning. Yes. Okay. It is enough for me. And next, I wanna give the time for my friends, and he wanna explain about the free morph. Okay, thank you. Okay, thank you adik-adik. Selamat sore. Kita sampai di bagian dari morfologi di tipe-tipe morphology, types of morphology. Jadi di tipe-tipe morphology ada dua tipe. Yang pertama free morphemes and bound morphemes. Dari sini saya akan menjelaskan tentang free morphemes.
Pernah dengar kata morfem sebelumnya? Pernah? Apa itu morfem? Kalian bisa jawab? Perubahan kata. Apa lagi? Perubahan mana? Kemudian? Itu saja. Baik. Dari morfem, ya benar. Morfem juga termasuk dalam perubahan kata, perubahan makna. Jadi morfem ini dia di dalam morfologi, morfem adalah unit kecil dari sebuah morfologi. Jadi dia unit kecil mengandung beberapa unsur kata yang juga termasuk dalam imbuhan dan yang tidak dan yang bukan imbuhan. Jadi ada bagian kata yang ditambah imbuhan dan tidak ditambah imbuhan dan bisa berdiri sendiri. Jadi di bagian free morphem free morphem itu adalah kata yang bisa berdiri sendiri tanpa ditambah dengan imbuhan. Seperti yang dijelaskan tadi pada materi sebelumnya, ada suffix dan prefix. Suffix dan prefix. Jadi suffix adalah imbuhan yang berada di akhir kalimat dan prefix adalah imbuhan yang berada di awal kalimat. Free morphems, morfem bebas, dia tidak ditambah dengan suffix ataupun prefix. Dia berdiri sendiri tanpa bantuan suffix dan prefix. Contohnya, for example, they sit in front of us. Mereka berdiri di depan kami. Kata sit dia tidak ditambah dengan imbuhan. Jadi kata sit dia berdiri sendiri tanpa bantuan imbuhan. Jadi sit ini termasuk dalam free morphem, morfem bebas. Contoh lain, for example, I eat an apple. I eat an apple. The word eat include the free morphems, so cannot edit with the suffix and prefix. Jadi dia tidak ditambah dengan suffix ataupun prefix. Dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan imbuhan. Kata sit in the first example and the second example, the word eat, itu termasuk dalam free morphems, dalam imbuhan bebas. Dalam morfem bebas. Sekarang saya akan melanjutkan tipe kedua dari morfologi. The second type of morphology is bound morphem. Bound morphem is must be attached by the another word, atau dalam bahasa Indonesianya bound morphem harus terikat dengan kata lain. Semacam imbuhan dalam bahasa Indonesianya. Contoh imbuhan itu di Indonesianya prefix itu imbuhan kata depan. Indonesianya contohnya nah, kalau di bahasa Inggrisnya imbuhan itu contohnya non dan lain-lain. Sedangkan imbuhan akhir kata itu dalam bahasa Inggrisnya suffix. Tulis s, ed dan lain-lain. Contoh dalam katanya, misalnya imbuhan
in word dalam kata pray. Dalam kata pray ini adalah contoh bound morphem. Ini bound morphem berasal dari kata pray. Ini kata ini akan menjadi beda, meaningnya jadi beda. Kemudian contoh keduanya in word dogs. Ini adalah bound morphem dari kata dasar dogs. Dogs ini akan menjadi meaningnya akan menjadi different atau berbeda. Ini adalah dengan kata lain ini adalah sebagai plurality atau makna ganda. Yeah. Okay, next my friend Jenny will explain about daily fictional morphems. Thank you. Okay, well, good afternoon. So, here I will explain about derivational morphology. Jadi saya akan menjelaskan tentang derivational morphology. The first one I will explain about the definition of the derivational morphology. Atau definisi dari derivational morphology. Jadi, derivational morphology adalah a process where one word is changed into another words. Jadi derivational morphology ini adalah sebuah proses di mana satu kata itu diubah ke dalam bentuk kata yang lain atau dengan jadi sebuah kata ketika diubah ke bentuk kata yang lain jadi maknanya akan berubah. Katanya berubah berarti maknanya berubah. Okay? And for example, before the example, there are four types or four kinds of word. Yeah, four kind of word. Yang pertama adalah adjective atau kata sifat. Yang kedua adverb atau kata keterangan. Yang ketiga verb atau kata kerja. Dan yang keempat noun atau kata benda. Jadi bagaimana kata-kata dari keempat kata jenis kata tersebut ketika berubah dan bagaimana bentuk katanya yang baru. Okay, for example, the first there are dari bentuk adjektif ke bentuk noun. The word is happy. Happy. In Indonesia, happy is ada yang tahu bahasa Indonesianya? Senang. Okay, senang atau bahagia. Ini bentuk adjektif atau kata sifat. Ketika diubah atau change into noun, it can be happiness. Ini model katanya happiness. Happiness in Indonesia is kebahagiaan. Jadi dia sudah menjadi bentuk noun dari kata sifat menjadi noun. Yang kedua ada dari noun ke adjektif, kata benda ke kata sifat. Jadi katanya adalah recreation. Recreation in Indonesia is, ada yang tahu? Rekreasi. Jadi ini bentuk noun. Ini bentuk noun. Ketika diubah ke adjektif atau kata sifat, maka dia akan menjadi rekreasional. Jadi ini dalam bahasa Indonesianya adalah tetap rekreasi, tapi maknanya sudah berbeda. Ini makna recreation ketika dia menjadi noun dan juga rekreasional ketika dia sudah menjadi adjektif. Dan yang ketiga ada dari verb atau kata kerja ketika diubah menjadi noun atau kata benda. Contohnya adalah
Write. That is write. Write ini dalam bahasa Indonesianya adalah menulis. Good. Dalam bahasa Indonesia menulis. Jadi menulis ini adalah bentuk kata kerja. Ketika dia diubah ke noun, maka dia akan berubah menjadi maka dia maka dia akan menjadi writer. Writer ini dalam bahasa Indonesianya adalah penulis. Jadi write itu adalah verb atau kata kerja. Ketika diubah ke dalam bentuk kata benda, maka akan jadi writer atau penulis. So next I will give chance to my friend to explain about the inflectional morphology. Thank you. Good afternoon all. Afternoon. Okay, now I will explain about the material inflection morphology. Okay, inflection morphology is the study how inflection or change to a word and change the meaning. It means that not only words the change, but also the meaning of the word is changed too. For example, di sini kan ada skip, skipping, and skip. Di sini ada bentuk dasarnya itu adalah skip. Ada yang tahu apa tuh skip? Skip itu lewat. Oke. Di sini kan ada bentuk dasarnya itu skip itu lewat. Oke. Dia akan berubah menjadi skipping. Skipping itu artinya sudah berubah. Dia menjadi melewatkan. Sekarang sudah ada ing ditambah ing. Nah, di sini lebih tepatnya itu penambahan suffix yang sudah dijelaskan oleh kakak Azaria dan juga kakak Roy tadi. Dari kata dasar skip ini sudah diubah menjadi skipping. Ini sudah artinya sudah berbeda dari skip menjadi skipping ini. Dari dalam bahasa Indonesianya dari lewat menjadi melewatkan. Oke. Sekarang untuk skip ini juga berbeda artinya dari skip dan skipping. Skip ini untuk yang sudah berlalu, terlewatkan, yang sudah lewat. Berarti ketika kita menggunakan skip ini berarti itu sudah kita lewati, lewati sebelumnya. Sedangkan skipping ini tadi masih sedang berjalan. Maksudnya melewatkan, berarti hal ini kita berlangsung pada saat itu juga. Sudah tuh? Atau? Tidak, saya adalah Kata penutup. Okay, I think that's all for the material about the inflection morphology, and this is the last part from the morphology. I think that's all. Thank you. Okay, so we have already done our material. So the conclusion is, for morphology have 3 types, which is morphology, allomorph, and types of morphology. From types morphology have 2 types, which is free morphemes and bound morphemes. Dan dari bound morphemes ini ada 2 tipe juga, yaitu derivational morphology dan juga inflectional morphology. Jadi seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, morphology is learning about how the word change and the meaning also change. So it's not only the word to change, but also the meaning to change. Jadi dalam morphology ini bukan hanya belajar tentang bagaimana sebuah kata itu berubah, tapi ada juga yang dimana kata itu berubah, berarti maknanya juga berubah. But some word doesn't change, but the meaning is changed. Only put some suffix and prefix, and so the word can change, the meaning can change.
Jadi terima kasih banyak atas partisipasi dari adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih, selamat sore.